GKI Karangsaru Semarang, Kak Betty mengucapkan selamat tahun baru untuk oma opa, mama papa, dan adik-adik sekalian. Kiranya di tahun baru 2021 ini, Tuhan senantiasa menyertai langkah hidup kita dan kita pun tetap setia melangkah bersama dengan Tuhan. Melihat perkembangan situasi dan kondisi pada saat ini, maka ibadah anak GKI Karangsaru masih tetap dilaksanakan secara virtual atau online. Oleh sebab itulah, Kak Betty merindukan adik-adik semua tetap dapat mengikuti ibadah demi ibadah anak dengan penuh setia dan sikap yang baik serta penuh hormat kepada Tuhan. Untuk memberikan persembahan kepada Tuhan dapat dilakukan dengan cara adik-adik meminta bantuan papa dan mama untuk memasukkan uang persembahan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di gereja, atau menyerahkannya melalui tata usaha gereja, atau juga dapat dilakukan dengan mentransfer uang persembahan ke rekening-rekening bank berikut ini. Kiranya Tuhan berkenan dan memberkati ibadah demi ibadah yang kita lakukan. Selamat pagi adik-adik. Bertemu kembali dengan kami Sekolah Minggu dari GKI Karangsaru Semarang. Saat ini bersama dengan Kak Ini, kemudian Kak Chandra dan Kak Aurel. Iya, kita bersyukur adik-adik hari ini kita boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kak Chandra dan Kak Aurel, bagaimana kabarnya? Wah, fine. Oke, sip. Nah, kakak ini juga berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan semangat. Dan hari ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Ayo adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Saat ini kami akan memuji nama Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mohon supaya Tuhan memimpin kami sehingga kami boleh memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Kak Chandra, Kak Aurel, dan adik-adik semua, kita akan memulai dengan senam. Ya, tapi senamnya itu senam ayat. Adik-adik masih ingat enggak senam ayat minggu lalu? Oh, Kak, ada yang masih ingat loh. Oh iya. Nah, kita akan senam ayat. Oke? Dari mana kemarin adik-adik? Iya, dari Mazmur. Yuk kita akan ucapkan bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Wah, sudah bisa semua. Tapi ada sebagian yang masih belum hafal ya. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Yuk kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan
ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, Tuhan akan selalu menopang kita semua. Nah, mari Kak Chandra, Kak Aurel, dan adik-adik semua, kita akan dengan penuh sukacita merasakan, mengucapkan kasih Yesus yang sangat indah buat hidup kita. Kita pujikan ya, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih indah, amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terang, amat luas takkan terpilih. Oh oh, kasih indah. Sekali lagi adik-adik. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih indah, amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat luas takkan terpilih. Oh oh, kasih indah. Ya, kasih Tuhan Yesus itu sangat indah. Ya Kak ini Kak Aurel, Iya, buat betul. adik-adik semua, kasih Yesus itu diberikan dengan cuma-cuma, diberikan kepada kita semua. Dan kita merasakan betapa kasih Yesus itu luar biasa. Betul. Nah, adik-adik, kira-kira dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kita semua itu, kita senang enggak? Senang enggak kakak-kakak semua? Wah, pasti senang. Senang ya. Kita mau katakan, saya bergirang karena Tuhan sudah memberikan kasih-Nya buat kita semua. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Nah, kayak ini lagu ini bisa buat kita permainan loh. Kita bisa saut-sautan. Kita katakan saya bergirang. Lah, ada yang bertanya, kenapa kau bergirang? Nah, jadi di rumah juga bisa menyanyikan lagu ini dengan bersaut-sautan sama papa mama atau sama saudaranya, kakak atau adiknya. Ya, kita mau pujikan lagu ini, Saya Bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan.
Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Dia sangat menyayangi kita dan Dia selalu akan menyertai kita. Kita bersyukur loh ya, kita punya Tuhan yang sangat sayang sama kita. Nah, satu lagu yang mengingatkan kita bahwa Yesus itu sayang sama kita. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Kita pujikan lagu itu ya adik-adik ya. Pujikan dengan penuh sukacita. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Ya, adik-adik, kita semua itu disayang Tuhan ya. Kita sayang juga enggak sama Tuhan? Pasti sayang Kak Oh, Chandra. sayang ya, pasti kita Iya. sayang semua sama Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita semua. Nah, jadi tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, kita mau dengarkan dengan sikap yang baik dan hormat kepada Tuhan. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, agar bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, agar bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Ika. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami masih boleh beribadah pada hari ini. Kiranya Tuhan yang jagai dan sertai kami, tolong kami agar kami mengerti firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, amin. Adik-adik, lihat nih, perut Ika kenapa nih? Buntut sekali. Kenapa ya? Kayak ibu-ibu yang sedang hamil. Iya, dulu kita sebelum lahir di dunia ini kita ada di perut ibu selama 9 bulan. Nah, kita berada di perut ibu kita dan lalu kita lahir ke dunia. Nah, tapi ini bukan
Hamil beneran ya Kak Ika? Tapi apa ini? Isinya boneka. Nah, adik-adik, Kak Ika mau bercerita dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Cerita tentang apa itu? Kita sama-sama dengarkan ya. Dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 21 diceritakan pada suatu malam Tuhan Yesus kedatangan seorang tamu. Siapa ya tamu itu? Kok tamunya datangnya malam-malam? Ternyata tamu itu adalah Bapak Nikodemus. Pak Nikodemus ini adalah seorang yang sangat penting. Dia adalah orang Farisi. Dia juga pemimpin agama Yahudi. Pak Nikodemus ini sering mendengar ajaran Tuhan Yesus. Dia juga sering melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia ingin lebih kenal lagi dengan Tuhan Yesus. Makanya dia datang kepada Tuhan Yesus. Waktu bertemu dengan Nikodemus, Tuhan Yesus mengatakan kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Adik-adik tahu maksudnya? Dilahirkan kembali. Nikodemus juga bingung, padahal dia adalah seorang Farisi. Orang Farisi ini ahli dalam kitab-kitab Taurat. Mereka belajar kitab Taurat sepanjang hari. Nikodemus bingung, maksudnya apa ya? Apa aku yang sudah tua ini harus masuk kembali ke perut ibuku? Kan nggak mungkin. Tapi Tuhan Yesus tidak berbicara tentang kelahiran secara fisik. Dia berbicara tentang kelahiran rohani. Yesus berkata bahwa untuk dilahirkan kembali seseorang harus dibaptis dengan air dan roh. Yesus berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Adik-adik tahu kenapa Nikodemus memerlukan Yesus sebagai juru selamat? Mengapa dia perlu Yesus untuk menyelamatkannya? Karena Nikodemus adalah orang yang berdosa. Kenapa kita memerlukan Yesus untuk menyelamatkan kita? Karena kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Seperti tertulis dalam Roma 3 ayat 23, adik-adik. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang berdosa, baik orang dewasa, anak-anak, bayi, bahkan bayi yang baru lahir pun sudah berdosa. Kita tahu bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita semua juga adalah orang-orang berdosa. Dan tidak peduli betapa kita berusaha untuk berbuat baik, baca Alkitab, rajin beribadah, kita tidak dapat menaati Allah dengan sempurna. Makanya kita memerlukan Yesus untuk menyelamatkan kita. Karena hanya Yesus yang dapat menaati Allah dengan sempurna. Dia mau mati disalib menanggung dosa-dosa kita. Ini adalah kabar baik
bahwa Yesus mau turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita semua. Nah, bagaimana kita dapat berterima kasih? Dengan cara bertobat. Kita mau bertobat, meninggalkan dosa-dosa lama kita. Kita tidak mau berbuat dosa lagi. Oleh karena itu kita minta Tuhan untuk mengirimkan Roh Kudus dalam hati kita untuk memimpin hati kita sehingga kita bisa menjadi manusia yang baru yang tinggal dan hidup di dalam Yesus Kristus. Dari pelajaran ini apa yang bisa kita pelajari adik-adik? Satu, kita mau belajar bertobat. Yang kedua, kita mau belajar sikap Nikodemus. Sikapnya apa? Dia mau bertanya kepada Yesus. Dia tidak malu bertanya akan hal yang dia tidak mengerti. Kalau kita pas pelajaran, ada yang kita bingung atau ada sesuatu hal yang kita bingung, kita bisa tanya ke guru kita. Jangan takut, jangan malu. Itu malah membantu guru kita untuk mengerti pelajaran apa yang kita tidak mengerti. Kalau di rumah kita bisa bertanya kepada orang tua kita, karena orang tua kita yang paling mengerti tentang diri kita. Adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Bunyinya apa? Bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membuat aktivitas. Kita bisa menyiapkan 2 buah karton yang berbeda warna. Lalu kalian bisa mengeprint gambar atau pola yang sudah Kak Ika kasih di link YouTube. Dan nanti kalian gunting dan juga dianyam. Lalu untuk hiasannya, adik-adik bisa menggunakan kancing seperti ini. Nah, oke. Jadinya bentuk hati yang sangat bagus. Lalu di bagian sini adik-adik bisa menuliskan ayat hafalannya ya. Setelah itu selesai semua, adik-adik bisa selfie dengan hasil pekerjaan adik-adik, lalu kirim ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Oke, demikianlah firman Tuhan dan juga aktivitas kita. Ayo mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau sudah menyertai kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih karena Engkau juga sudah mengutus Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kami. Ya Bapa, kami mohon agar kami boleh bertobat. Kiranya Bapa yang memampukan kami dan memimpin langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan mau menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu pada hari ini dengan bersama-sama berdoa. Nanti kita lanjutkan doa Bapa kami dan kita akan tutup. Bapa, terima kasih. Mari adik-adik, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, tolong kepada setiap kami untuk dapat lebih mencintai Tuhan,
lebih mengasihi Tuhan karena kami tahu Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan terima kasih, dan jikalau sebentar kami juga akan melakukan aktivitas kami yang lain, mohon Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang menyertai kami, sehingga minggu depan kami juga boleh dapat mengikuti sekolah minggu online kembali. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sampai di sini sekolah minggu pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.